Seluruh Bapak Ibu sekalian terkasih, senang banget Pastor Andi menyapa seluruh dimanapun kita berada. Yuk kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Inilah hati hamba yang kami berikan Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku pulang ke surga. Saat ku pulang ke surga. Amin. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku pergi, ku bawa hati sebagai hamba yang menyembahmu, menyenangkan hatimu dalam roh dan kebenaran sampai selama-lamanya. Amin. Yes. Ku tak membawa apapun juga saat ku lahir ke dunia. Ingatkan hal itu Tuhan. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang aku punya Tuhan, hati yang rindu beribadah, hati yang rindu menyembahmu, hati yang rindu melayani. Ke kota manapun, ke tempat manapun, ke daerah manapun, biarlah hati sebagai hamba ini selalu ada di antara kami. Amin. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Lahir telanjang, tidak bawa apa-apa. Dan nanti ketika meninggal, paling satu baju, ya sudah itu saja. Saat kita kembali ke surga, ingatkan hal ini Tuhan. Terima kasih. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya ini milik-Mu, ini milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati melayani dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Amin. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah kebenaran yang hidup, yang memerdekakan orang yang terikat dan menyembuhkan orang sakit, mengampuni orang berdosa. In Jesus name. Pelayanan roh dan kebenaran akan membawa jiwa-jiwa kembali kepada Kristus, dibenarkan, diampuni, diselamatkan, dan mereka disembuhkan. In Jesus name. Yes,
Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau dengar Injil tentang pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik. Apa yang Tuhan ajarkan tentang pelayanan terbaik. Banyak Bapak Ibu sudah diberkati, sudah diubahkan, dan sekarang memberi diri melayani Tuhan. Pastor mendapat banyak kesaksian. Hidupku diubah. Sekarang kekeringanku sudah diisi dengan cintakan Tuhan, lapar haus akan Tuhan. Amin, amin, bersyukur, bersyukur. Nah, sekarang kita mau sama-sama mendengar. Setelah kita dipulihkan, disembuhkan, kita mau melayani Tuhan. Dan biarlah pelayanan kita ini sesuai kehendak Tuhan, dan bahkan Tuhan kasih tahu kita pelayanan terbaik seperti apa. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian yang terkasih, kita melihat Bible yang tercatat dalam Injil Lukas. Ya, Injil Lukas pasal 10 mulai 38 sampai dengan ayat 42. Sekali lagi, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Selamat mendengarkan sabda firman Tuhan yang terbaik buat Bapak Ibu terkasih saat ini. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Selamat mendengarkan. Ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Jadi yang menyambutnya adalah Marta. Marta punya saudara bernama Maria. Apa yang dibuat oleh Maria? Maria ini duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan kata mendengarkan. Dengaran. Lanjut ayat yang ke-40. Nah, sedang Marta sibuk sekali melayani. Perhatikan juga kata sibuk sekali melayani. Ayo. Firman ini datang buat saya, buat seluruh terkasih, supaya kita ini menjadi pribadi yang suka dengar-dengaran, dibawa kaki Tuhan seperti Maria, firman-Nya. Nah, di dalam Lukas 10 ayat yang ke-40, sedang Marta, ya, Marta ini sibuk sekali melayani. Ayo, ini juga sebuah sapaan bagi saudara-saudara sekalian, termasuk saya, termasuk kita semuanya. Ayo, firman Tuhan sedang menyapa Bapak Ibu yang sedang on fire, bahkan sibuk sekali melayani. Apa kata Tuhan tentang hal ini? Setelah Marta mendekati Yesus lalu berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ya, tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Jadi di sini Tuhan mau kasih sebuah keterangan bahwa jangan terlalu sibuk melayani. Kamu sebetulnya sedang menyusahkan dirimu sendiri dengan banyak perkara.
ayat 42 dan Lukas pasal 10. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Tuhan Yesus berkata kepada Marta bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Inilah yang menjadi tema yang Pastor share, pelayanan terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tuhan memuji Maria. Maria ini sebagai orang yang melayani Tuhan, dia dengar-dengaran. Dan ternyata melayani Tuhan dengan cara dengar-dengaran, justru Tuhan bilang, ini pelayanan terbaik. Ayo, kita nih yang sudah jadi anak Tuhan nih, apalagi sudah memberi diri melayani. Kita ini lebih sibuk melayani pekerjaan Tuhan, ataukah kita masih mengutamakan dengar-dengaran? Apa sih kehendak Tuhan yang saya harus lakukan? Karena kalau kita melayani itu bagus. Bahkan banyak di antara Bapak Ibu yang sangat super sibuk melayani. Engkau sedang letih, engkau sedang capek. Bahkan engkau banyak menyusahkan dirimu sebetulnya. Bukan lagi standarnya senangkan Tuhan, tapi engkau sedang memenuhi jadwalmu. Dan itu akan menyusahkan dirimu sendiri. Tuhan memuji Maria. Karena Maria sosok yang melayani Tuhan, tetapi dengan cara dengar-dengaran. Ya, kan banyak ya di zaman sekarang ini orang yang sudah berkeluarga sibuk melayani. Itu bagus. Namanya melayani itu bagus. Melayani Tuhan, melayani sesama ciptaan Tuhan, membantu, itu bagus Bapak Ibu. Karena setiap orang benar, setiap orang percaya memang diperlengkapi untuk melayani, termasuk diperlengkapi perbuatan baik. Tapi hari ini ketika bicara soal center, pusat hati yang rindu senangkan Tuhan, yaitu ketika kita melayani dan Tuhan puji, ini pelayanan yang terbaik. Ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, seorang yang melayani Tuhan, seorang anak Tuhan yang melayani dengar-dengaran. Ya, makasih Krisman Mangapul ya. Melayani dengan dengar-dengaran itu sama dengan mencari kehendak Tuhan. Di sana kita akan maksimal di dalam panggilan kita. Di sana kita akan maksimal di dalam tugas yang Tuhan kasih. Di sana kita akan powerful. Di sana kita akan tajam. Ya, setajam silet. Yeah. Ayo, di sini banyak yang melayani karena jadwal, karena rutinitas. Bahkan ada nih yang melayani tapi sudah tidak punya persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus. Ayo. Dan bahkan saya pernah tahu ada yang super sibuk, jadwalnya padat. Ini sebelum masa pandemi. Wah, jadwal kota-kota, terbang sana, terbang sini. Tapi suatu hari dia berkata, saya sedang kering karena saya capek. Sehingga jam-jam doa saya, waktu doa itu kita sedang saat teduh kita sedang sela, saat sela kita sedang mendekatkan satu frekuensi dengan Tuhan. Dan di sana kita dengar-dengar in just rest in present Lord Jesus. Atau engkau sedang kehilangan arah hari ini, engkau sedang banyak pertanyaan, why. Coba dengaran.
Tuhan bisa berbicara engkau untuk hidupmu hari ini dan hidupmu besok. Tentang hidupmu di masa lalu, belajarlah dari kitab sejarah dalam Bible. Banyak kitab sejarah ditulis, kita belajar dari hidup masa lalu orang-orang yang namanya tercatat di dalam Bible. Tapi sampai hari ini Tuhan bisa berbicara untuk hidupmu hari ini dan hidupmu besok. Karena Dia Tuhan yang hidup. Ayo, makasih Bu Sri, ayo ngaku. Kita selama ini melayani Tuhan. Tapi apakah kita masih merasa penting untuk dengar-dengaran? Marta ini baik, dia menyambut Tuhan dengan semangat. Dia sibukkan di dapur, dia sibuk woro-woro, dia sibuk jalan-jalan, dia sibuk atur rumah, dia sibuk persiapan secara penyambutan. Tapi Maria ini sedang memberi telinganya untuk dengar-dengaran. Maria sedang mensinkronkan hatinya. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih tujuan Tuhan datang ke rumah ini? Pesan apa yang dia mau sampaikan? Tentu Maria di sini dengar-dengaran. Orang yang dengar-dengaran firman Tuhan akan menimbulkan imannya, menguatkan imannya, menambahkan imannya. Kita sekarang maju Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Ya. Roma pasal 10 ayat 17. Di dalam Bible, Roma pasal 10 ayat 17 berkata, dan Tuhan ajar kita, jadi iman timbul dari pendengaran. Apa yang kita dengar hari ini? Berita apa yang kita masukkan ke telinga ini? Tuhan memberitahu lewat firman-Nya. Kalau engkau dengar firman Kristus, ayo sepanjang hari ini, durasi kita mendengarkan lewat telinga ini apa? Firman Kristus atau yang lain? Mari kita sungguh mempertimbangkan dan memikirkan dan memperkarakan bahwa saya adalah anak Tuhan. Maka saya membutuhkan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Telinga ini bukan untuk mendengarkan hal-hal yang melemahkan. Firman Tuhan itu bermanfaat untuk membangun hidupmu. Firman Tuhan akan membuat imanmu timbul. Jadi artinya, apakah Marta tidak melayani Tuhan? Marta melayani Tuhan. Apakah Maria yang fokus dengan firman tidak melayani Tuhan? Maria melayani Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan reward dan pujian kepada Maria. Karena Maria melayani Tuhan dengar-dengaran. Sebagai orang tua di dunia, orang tua jasmani kita, meskipun orang tua adil, semisal orang tua punya anak dua, yang satu dengar-dengaran, yang satu tidak dengar-dengaran, rasanya orang tua ini lebih banyak berbicara kepada yang dengar-dengaran. Ayo, ini berarti perhatian akan diberikan lebih kepada yang merespon. Tentu di sini kasih orang tua kepada anaknya sama, tidak membeda-bedakan. Tapi ketika orang tua memberikan nasihat, apalagi nasihatnya firman Tuhan, orang tua cinta Tuhan,
dan anaknya yang merespon. Itu pasti rasanya terus orang tua pengen ngomong karena anaknya dengar-dengaran gitu. Nah, telinga ini bukan untuk tempat sampah. Tempat sampah itu sudah tahulah apa itu gosip, apa itu hoax, apa itu yang menjelek-jelekkan orang, apa itu yang melemahkan, apa itu yang tidak membangun, itu sudahlah. Telinga ini bukan tempat sampah. Hati ini bukan tempat pembuangan akhir sampah. Pikiran ini bukan untuk hal-hal yang buruk. Tubuh ini bukan alat melakukan dosa. Tubuh ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Mari muliakanlah Tuhan dengan tubuh ini juga. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran apa? Make sure ya. Iman kita timbul dari pendengaran. Make sure, pastikan yang kau dengar firman Kristus. Jadi berarti kalau kita coba tarik remanya, Pastor bisa katakan, jadi ketakutan timbul dari pendengaran. Pendengaran akan berita-berita yang tadi Pastor sebut sampah itu. Kejelekan orang, aibnya orang, ngomongin orang, gosipin orang, dan saudara-saudara yang lain. Tetapi yang Pastor mau ajak bagaimana Tuhan memuji Maria. Dia dengar-dengaran. Karena memang telinga ini dipakai untuk mendengar. Dalam firman Tuhan berkata, telinga itu dikasih Tuhan alat tubuh untuk dengar-dengar. Dengar-dengar apa? Ya semua orang bebas mau dengar apa kek. Tapi sebagai orang percaya, saya mengajak seluruh Bapak Ibu sekalian, yang utama, yang perlu kita perhatikan, yang kita perlu filter baik-baik, yang kita dengar hari-hari ini, itu firman Kristus. Firman Kristus akan mendorong Anda melakukan kehendak Kristus. Tapi di luar itu, engkau dengar misal berita-berita yang melemahkan, yang tidak berguna, saya sebut sampah itu akan membuat hidupmu bau, akan mendorong hidupmu kebencian, amarah, underestimate orang lain, saling curiga. Ada tuh lagu dulu siapa ya? Curiga. Sampai-sampai ada yang curiga sama Tuhan Yesus. Curiga Tuhan Yesus membawa hidupnya, masa depannya hancur. Curiga Tuhan Yesus membuat dia rusak. No! Tuhan Yesus membawa hidupku dan hidupmu hari esok penuh harapan. Masa depanmu pasti ada. Ini kau bisa yakin karena engkau dengarkan firman Tuhan. Clear ya? Mari sama-sama yuk. Pastor tidak memperpanjang. Tapi satu hal yang pasti bahwa Marta melayani, Maria melayani. Sama-sama baik. Tapi mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Pelayanan terbaik tentu Tuhanlah yang memberikan rewardnya. Dan Tuhan jelas berkata, Maria sudah memilih yang terbaik, yaitu dia dengaran. Kalau saudara terberkati dengan firman ini dan engkau berkata, what next, Pastor? Mungkin engkau sedang alami fase kegelisahan, fase jalan buntu, fase di mana engkau melihat kayak pelayanan ini bakal hancur, atau sesuatu yang buruk sudah menimpa engkau. What next, Pastor? Apa yang saya harus buat? Berdiam diri. Dalam tinggal tenang berdiam diri, engkau akan mendapat kekuatan baru. Tetapi banyak di antaramu enggan.
Yesaya 30 ayat yang ke-15. Berdiam diri itu emas. Makasih Ibu Jen. Berdiam diri itu sedang merepair. Saya pernah membaca, pernah mendengar, pernah melihat videonya Raja Wali. Ada masa-masa, kalau tidak salah umurnya sekian puluh tahun gitu, kukunya sudah mulai menebal, bulunya sudah mulai tua dan hampir rontok. Dia supaya bisa tetap bertahan hidup puluhan tahun lagi ke depan, maka Raja Wali ini tidak boleh lagi sibukkan dirinya seperti tahun-tahun sebelumnya. Dia harus naik ke atas gunung atau tempat-tempat disendirikan untuk dia berdiam diri sambil mengizinkan kuku yang lama itu lepas, dan dia kadang membentur-benturkan itu di batu di gunung itu. Dia berdiam diri sambil menunggu bulu yang lama itu rontok. Maka dia perlu tempat khusus, tempat di mana dia berdiam diri itu juga aman dari gangguan yang ada. Setelah waktu sekian bulan, maka kukunya yang lama lepas, lalu tumbuh kembali kuku baru. Bulu yang rontok itu lepas, tumbuh bulu yang baru. Setelah itu, barulah Raja Wali kembali terbang tinggi, melakukan aktivitasnya. Bible banyak mencatat ilustrasi tentang Raja Wali. Jadi, ilustrasi hewan ini baik buat pelayanan kita. Kita perlu berdiam diri, dengar-dengaran. Ketika kita mendapatkan kegelisahan, jalan buntu, atau stagnasi, atau hal-hal yang lain, saudara-saudara, yang kau rasa no way out, tidak ada jalan keluar, berdiam dirilah, dengar-dengaran. Tuhan masih berbicara. Selamat masuk hari yang baru, dan jangan pernah berhenti isi harimu dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, dan Pastor Andy berdoa, diberkatilah tubuh, jiwa, roh Bapak Ibu sekalian, sehat-sehat, dan khusus hari ini yang berulang tahun, panjang umur, diberkati masa depannya, usaha pekerjaannya, keluarga, karirnya, dan pelayanannya. In Jesus name. Bapak Ibu yang sedang sakit, hari ini terbaring di rumah sakit, ketika kau melihat pelayanan ini, doa ini untukmu. Saat engkau angkat tangan, kasih sayang Tuhan Yesus menjamamu. In Jesus name. You heal, you free, and you clear. Terpujilah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Darahmu normal. Virus, bakteri, jamur, kuman clean dari hidupmu. In Jesus name I pray to the Father in heaven. Amen. 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 Kami terima kebaikan-Mu Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Dengar-dengaran. Mulai dengar-dengaran. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yes,
Selamat masuk hari yang baru. Damai Tuhan beserta kita sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sola fide, hiduplah oleh iman, dan iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Immanuel, Tuhan Yesus serta kita sampai selama-lamanya. Sebuah kehormatan, Pastor bisa share dan berdoa dan memuji Tuhan bersama Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Dadah.